juga benefit lain yang kampus mengajar janjikan, yaitu adanya bantuan biaya hidup dan juga bantuan UKT. Halo guys, balik lagi sama aku Fitri ya. Gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kali itu aku mau adain sesi terbaru Fitri Sharing. Jadi kali itu aku gak bakal sendiri, tapi aku bakal ditemenin temen aku yang lolos kampus mengajar angkatan 4. Mungkin kalian kepo sama siapa? Yuk terus pantengin. Hai guys, kali ini tuh aku gak sendiri, ada temen aku. Halo. Jadi ini temen aku, mungkin bisa perkenalin diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya AA Siti Halimah. Saya mahasiswa pendidikan biologi tahun angkatan 2020 di Universitas Siliwangi. Saat ini saya mahasiswa semester 5 dan alhamdulillah sudah menyelesaikan program kampus mengajar angkatan 4 di salah satu sekolah swasta di Tasikmalaya. Yeay, keren banget kan guys. Jadi Ani ini tuh merupakan teman sejurusan aku yang emang udah berkesempatan untuk ikut program kampus mengajar angkatan 4. Nah, mungkin banyak dari kalian juga yang masih bingung apa sih kampus mengajar itu, ataukah program dari kampus Merdeka dari Kemendikbud ini. Mungkin Aan sendiri ya boleh sedikit gitu diceritain apa sih kampus mengajar itu. Oke, mungkin sedikit selayang pandang ya mengenai kampus mengajar. Kampus mengajar adalah salah satu program dari pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, di mana program ini mewadahi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan merasakan pengalaman belajar di luar kelas atau di luar kampus. Mahasiswa menjadi mitra bagi sekolah dan juga para guru dengan melakukan asistensi mengajar dalam rangka peningkatan literasi dan juga numerasi di satuan pendidikan tingkat dasar. Nah, jadi itu kampus mengajar intinya ngajar gitu ya. Itu kalau Aan kebagiannya ngajar di mana? Sebenarnya kalau kampus mengajar itu kan konsepnya berbeda dengan PLP ya. Jadi kita nggak hanya mengajar sesuai dengan bidang yang kita geluti, tapi berfokus ke literasi dan juga numerasi. Nah, jadi nggak ada patokannya, misalnya saya terbelakangnya adalah mahasiswa pendidikan biologi, jadi harus ngajar di kelas biologi aja, tapi kita fleksibel. Kalau misalnya ada guru yang minta bantuan buat asistensi mengajar, misalnya ada pelajaran bahasa Indonesia ataupun misalnya bahasa Inggris, matematika dan sebagainya, itu kita harus siap untuk bantu ngajar gitu. Misalnya nyiapin media pembelajaran, model pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi itu buat Aan di mana ngajarnya? Di SMP Yayasan Islam di Tasikmalaya. Oh, di Tasik. Jadi itu mungkin kadang ada yang nanya gitu ya, apakah sesuai domisili yang diisi pada website kampus mengajar? Oke, sebenarnya regulasi setiap angkatan itu berbeda ya. Kebetulan di angkatan 3 itu tidak sesuai domisili. Jadi misalnya teman-teman daftar di domisili A bisa aja ditempatkan di domisili B gitu. Tapi kalau misalnya di angkatan saya, di angkatan 4 itu ada perubahan regulasi, jadi mahasiswa ditempatkan sesuai dengan domisili yang didaftarkan. Karena waktu itu saya daftarnya adalah domisili kampus, jadi alhamdulillah dapatnya juga di sekolah yang dekat kampus, kayak cuman 10-19 menit untuk menempuh dari kampus ke sekolah. Kasih ya tadi udah penjelasan terkait dengan kampus mengajar itu apa. Mungkin banyak juga dari teman-teman yang nonton video ini tuh yang emang tertarik buat daftar nantinya. Nah, aku mau nanya nih, apa sih yang sebenarnya membuat Aan tuh pengen daftar kampus mengajar, dan mungkin benefitnya juga apa aja gitu ya, biar yang nonton juga semakin tertarik buat daftar. Ya, kalau ditanya alasan ikut sih basic ya, pasti pengen nambah pengalaman dan juga relasi. Iya, betul. Nah, tapi selain itu karena latar belakang saya adalah mahasiswa pendidikan, jadi pengen coba ngerasain terjun langsung ngajar di kelas kayak gitu. Memang sebenarnya kan ada konsep PLP juga, tapi pengen nyoba sesuatu yang baru lah kayak gitu. Iya. Nah gitu, mungkin disebutin juga karena kalau nggak salah ada beberapa benefit dari kampus mengajar ini ya, mulai dari UKT, terus uang saku dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelasin dikit? Iya, selain dari benefit tadi yang saya sebutkan, ada juga benefit lain yang kampus mengajar janjikan, yaitu adanya bantuan biaya hidup dan juga bantuan UKT. Nah, tapi bantuan biaya hidup ini ada dua kategori, yaitu ada buat mahasiswa yang reguler dan juga mahasiswa yang penerima beasiswa. Mahasiswa reguler itu dapat biaya hidupnya utuh, tapi kalau misalnya mahasiswa yang udah dapat beasiswa, biasanya dapat potongan karena kan gak boleh ada double beasiswa. Oh iya, benar. Ya, untuk
total nominalnya sih itu totalnya. bisa dikepoin ya di website kampus mengajarnya langsung. Oh iya, jadi jangan lupa cek website dari kampus mengajarnya itu di link di deskripsi box ya. Nah mungkin pasti kan kita tuh sebagai mahasiswa pengalaman baru banget kan ngajar di tempat yang mungkin ini di SMP ya. Sementara mungkin untuk jurusan pendidikan biologi itu di SMA gitu ya biasanya. Nah mungkin nyesel nggak sih daftar KM atau ikutan KM terus ada gak pengalaman yang wah sangat berkesan banget gitu? Sebenarnya kalau ditanya nyesel atau enggak nyesel ya. sama sekali. Cuman ada beberapa hal yang agak disayangkan gitu Iya. ya, karena dengan ikut program kampus mengajar kan berarti saya meninggalkan perkuliahan gitu. Iya betul. Jadi nggak bisa ikut belajar bareng teman-teman di kampus, tapi fokus ngajar di sekolah. Tapi itu bukan sesuatu hal yang jadi penghambat juga gitu buat saya nyoba kampus mengajar ini. Terus untuk tantangan, karena memang kebetulan ditempatkan di sekolah SMP ya, Iya, Teh, di SMP. yang kita tahu bahwasanya anak SMP tuh lagi masa-masa puber Iya, ya, lagi bener. pengen nyoba banyak hal, pengen banyak Aktif tingkat. banget Iya ya. betul. Nah tantangannya sih lebih di siswanya gitu. Memang agak cukup tantangan banget gitu ngajar anak SMP kayak gitu. Oh iya, jadi pastinya gak nyesel karena banyak banget pengalaman yang didapat gitu ya. Nah mungkin karena tadi udah dijelasin juga bahwa gak nyesel. Buat kalian juga yang pengen daftar, bisa banget daftar untuk kampus mengajar ini. Mungkin ada gak sih pengalaman yang paling berkesan gitu? Oh ternyata kayak gini nih ngajar. Oh ternyata pendidikan di Indonesia ini masih kayak gini gitu. Ya untuk kesannya sih waktu pertama kali ditugaskan di sekolah memang agak skeptis ya. Maksudnya saya ditempatkan di sekolah yang bertempat di kota. Saya pikir sekolah di kota sudah cukup merata gitu. Ternyata waktu pertama kali ditempatkan di sekolah diketahui bahwasannya memang angka persentase literasi dan juga numerasi di sekolah tersebut cukup rendah gitu ya. Jadi memang program kampus mengajar ini sangat perlu untuk terus dilanjutkan untuk membantu literasi numerasi siswa di Indonesia kayak gitu. Oh iya, emang kita pasti mikirnya kalau di kota lebih istilahnya lebih unggul gitu ya. Namun ternyata kalau di kenyataannya malah tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, guys. Ya masih ada beberapa hal yang ternyata belum semerata itu gitu. Nah banyak banget juga nih Teh yang nanya ke aku cara daftar kampus mengajar, karena mungkin sekarang sama yang alumni dari kampus mengajar ini. Jadi kita tanyain ya guys, gimana sih step by step untuk daftar kampus mengajar? Yuk boleh. Oke, untuk step by stepnya sih pastiin teman-teman memenuhi syarat dan ketentuan yang diminta oleh panitia kampus mengajar. Salah satunya yaitu untuk syaratnya pasti teman-teman adalah mahasiswa aktif di bawah naungan Dikti, minimal menempuh semester 4, baik itu PTN maupun PTS, dan juga memperoleh IPK minimal 3. Kemudian teman-teman juga harus melengkapi beberapa berkas yang diminta seperti fakta integritas, kemudian surat izin orang tua, surat rekomendasi perguruan tinggi, surat transkrip nilai, dan surat keterangan sehat. Nah untuk fakta integritas nih Teh, itu dari mana sih? Apa buat sendiri ataukah dari mana? Sebenarnya untuk berkas-berkas kayak gitu itu udah disediain formatnya, kayak fakta integritas dan juga surat rekomendasi udah ada formatnya, teman-teman tinggal print out dan isi sesuai dengan kebutuhan. Kalau surat izin orang tua juga udah ada template-nya. Paling surat keterangan sehat, nah itu mah dari puskesmas atau dari rumah sakit juga bisa. Iya, dan itu kayaknya bayar 15.000, 20.000 murah ya guys. Jadi kalian bisa datengin aja puskesmas gitu terdekat kalian. Nah tadi kan udah menuhin persyaratannya, udah berkasnya, terus apa lagi nih Teh? Nah kalau misal syarat dan berkas-berkasnya udah lengkap, teman-teman tinggal buka laman MBKM, terus daftar. Jangan lupa pastiin teman-teman udah daftar akun MBKM-nya ya. Terus pilih kegiatan kampus mengajar dan lengkapi berkas-berkas yang diminta. Setelah itu pastiin teman-teman update timeline yang ditentukan, seperti timeline pendaftaran, timeline seleksi berkas, dan juga timeline tes tulis. Nah mungkin tadi ada tesnya ya Teh, itu tesnya tuh apa aja dan gimana gitu teknisnya? Tesnya mudah sih, mengenai pengetahuan literasi, numerasi, survei kebinekaan, dan juga PCAT. Gak perlu sampai harus buka-buka buku sih, yang kayak gitu mah basic aja. Oh basic ya guys. Mungkin tadi juga masih ada yang bingung gitu. Jadi gimana aja sih nanti kita tuh pas di sekolah itu apa aja yang harus dibikin, apa ada RPP dan lain sebagainya gitu ya? Ya kan
tugas dari mahasiswa kampus mengajar itu kan peningkatan literasi, numerasi, adaptasi teknologi, dan juga membantu administrasi sekolah. Nah, mahasiswa diminta untuk membuat program-program yang bisa meningkatkan kemampuan literasi dan juga numerasi siswa, dan juga melatih adaptasi teknologi terhadap siswa dan juga guru, serta membantu administrasi guru seperti membuat media pembelajaran, kemudian juga membantu mengajar di kelas. Dan program-program yang biasa dijalankan sih misalnya kayak pengadaan pojok baca, perpustakaan keliling, juga misalnya ada playground yang bisa meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa, kayak gitu Teh. Nah, jadi ini tuh bukan kayak jurusan-jurusan, misal biologi ngajar biologi, enggak kayak gitu ya. Jadi lebih ke basic-basicnya mengenai peningkatan literasi dan juga numerasi di sekolah. Terus mungkin ada tadi buat pojok baca juga ya, terus administrasi guru dibantuin juga ya. Betul. Jadi lebih ke basic-basicnya aja guys. Nah, berhubung mungkin kita waktunya terbatas ya, mungkin ada nggak sih yang pengen disampaikan ini pesan buat nantinya teman-teman yang mau daftar kampus mengajar? Pesannya sih buat teman-teman yang udah daftar ataupun mau daftar, semoga teman-teman serius menjalankan program di sekolah penempatan, karena ini adalah kesempatan yang sangat berharga gitu ya, nggak semua mahasiswa bisa dapat gitu. Iya benar. Terus jangan lupa isi logbook harian itu jangan sampai ditumpuk karena bakal berat banget kalau ditumpuk. Rutin juga isi laporan mingguan karena laporan mingguan itu bisa mempengaruhi proses bantuan biaya hidup teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menyepelekan kewajiban teman-teman dan mengisi laporan dan sebagainya, maka pihak kampus mengajar juga berhak untuk menahan hak kalian ya dan mendapat bantuan biaya hidup. Oh, jadi tadi tuh disebutin ada laporannya dan juga logbooknya yang harus diisi gitu ya. Nah, mungkin makasih banyak buat Teh Aan, teman aku ya, teman sejurusan yang mau hadir pada video kali ini, Firing ya. Ini namanya Firing Fitri Sharing gitu, karena baru ya guys. Mungkin next kita akan hadirin siapa lagi, kalian bisa komen ya mau tentang apa. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. See you soon, bye bye. Makasih ya.